Ramadan, welcome holy month Ramadan, welcome Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa Raudhah TV rahimakumullah, jumpa lagi kita di bulan Ramadan kali ini. Dan pada sesi siraman rohani pesantren Ar-Raudhatul Hasanah ini, kita akan berbincang-bincang dengan Ketua STIT Ar-Raudhatul Hasanah Medan, Dr. Kiai Haji Rosyidin Bina MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz Radinal Mukhtar. Waalaikumsalam, pemirsa Raudhah TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sehat Ustaz ya? Sehat, alhamdulillah. Barakallah. Hari ini kita akan berbicara, Ustadz, tentang bagaimana salah satu keutamaan di bulan Ramadan yang sering kita sebut dengan Madrasah Ramadaniyah, atau Ramadan bulan pendidikan. Apalagi ini kaitannya antum sebagai ketua sekolah tinggi yang memang bergerak di dunia pendidikan, dan antum juga adalah Direktur Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah periode 2009 ke 2017, Ustaz. Ada banyak orang bilang Ramadan itu dunia atau Ramadan itu bulan pendidikan. Pendidikan apa yang sebenarnya diberikan bulan Ramadan itu, Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Radinal Mukhtar. Juga sebagai dosen dan sebagai aktivis di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhatul Hasanah, alumni Raudhatul Hasanah, terus S1 ke Surabaya dan Ampel, dan S2 di UIN Sumatera Utara, dan sekarang mengabdikan ilmunya sebagai pendidik di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah dan STIT Ar-Raudhatul Hasanah. Ramadan adalah sering disampaikan bahwa itu adalah pendidikan kerohanian. Sengaja wahana ini disediakan Allah, itu salah satunya sebagai kasih sayang Allah kepada umat manusia, terkhusus kepada kaum muslimin, karena puasa itu adalah sumu tasihhu. Kemudian puasa itu as-saumu li wa ana ajzibi. Jadi pendidikan puasa ini betul-betul adalah sebagaimana pesantren itu adalah at-tarbiyah, pendidikan. Pendidikan di sini kalau Naqib Al-Atas mengatakan itu adalah at-ta'dib. At-ta'dib itu adalah menjadi manusia yang beradab, artinya implementasi daripada iman dan Islam. Jadi iman itu harus dididik dan dibiasakan mendarah daging, kemudian buktinya kita beriman harus diaplikasikan lewat Islam sebagaimana rukun Islam yang wajib kita amalkan, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Kemudian kedua-duanya harus diimplementasikan ke dalam adab, yaitu ihsan. Maka iman, Islam dan ihsan tidak bisa dipisahkan. Itu diaplikasikan lewat pendidikan Ramadan. Kalau di pesantren ini kita dididik untuk melaksanakan, membiasakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Artinya sebagaimana puasa itu adalah imsak, menahan diri. Artinya kita menahan hawa nafsu bagi santri. Tidak boleh mengikuti hawa nafsunya, harus selalu pulang ikut orang tua. Dan
dan menahan diri supaya biasa di rumah itu tidur sembarangan, tidak ada batas, tetapi di pesantren dibiasakan tidur pada waktunya, belajar pada waktunya, olahraga pada waktunya. Jadi puasa ini adalah juga pembiasaan-pembiasaan untuk menahan diri, mana yang baik dikerjakan, mana yang dilarang ditinggalkan. Masya Allah. Ya, berarti Ramadan itu sebenarnya adalah lembaga pendidikan dalam artian 1 bulan, Ustaz ya. Betul. Nah, jadi kalaulah teorinya adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum, maka pengamalannya adalah 1 bulan ini kita harus berpuasa. Iya, betul. Untuk mencapai pengihsanan atau derajat takwa, Betul. yang itu kita merasa betul dimuraqabahi Allah, dan kalaupun kita tidak merasa dimuraqabahi Allah, Allah pasti memandang kita. Betul. Nah, luar biasa pemirsa Rodoh TV rahimakumullah. Kita akan terus lanjutkan. Ada satu hal yang tadi menarik antum sampaikan, Ustadz, bahwa nyatanya pesantren itu atau nyatanya Ramadan itu Betul. tidak mencukupkan diri untuk mengajarkan kita tentang teori-teori saja. Betul. Artinya puasa itu menyehatkan, puasa itu memberi kasih sayang, Betul. puasa itu mencerdaskan kehidupan karena ada pengajian di sana. Betul. Nah, ini apakah memang teori pendidikan yang baik itu adalah teori yang tidak berhenti di tataran teori, Ya. atau harus ada tindak lanjutnya, Ustaz? Ya, betul. Karena Rasulullah itu kan diutus liutammima makarimal akhlaq. Jadi Rasulullah itu adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang bagaimana? Tentunya akhlak orang mukmin itu berbeda dengan akhlak yang liberal. Ya. Kalau orang liberal barangkali di kolam renang itu ya harus sesuai dengan ya kaidah mereka. Kalau kita orang muslim di kolam renang itu pakai jilbab, pakai nutup aurat, kain sarung, barangkali itu tidak sopan, tidak berakhlak menurut mereka. Sedangkan kita harus sesuai dengan aturan Islam, sesuai dengan iman akidah kita, sesuai dengan Islam, yaitu rukun Islam, yaitu ada syariah di situ. Itulah diaplikasikan, itulah menjadi akhlak, itulah menjadi ta'dib tadi, itulah. Maka di pesantren itu selalu dikerjakan, diaplikasikan. Jadi apapun tindakan yang didengar, yang dilihat, yang dirasakan, yang dikerjakan oleh santri itu adalah sesuai dengan akidah, sesuai dengan syariah, kemudian sesuai dengan aturan-aturan yang ada di pesantren tersebut. Itulah tarbiyah dalam puasa, itulah namanya tarbiyah rohaniyah selama bulan Ramadan itu. Berarti termasuk karena bulan Ramadan itu full 1 malaman penuh atau 1 siang 1 malam atau sehari semalam, dari sahurnya, dari puasanya, sholat tarawehnya, sholat apanya. Pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang full 24 jam, Ustaz ya. Betul. Full 24 jam. Dan di pesantren itulah pendidikan sekarang ini. Orang tua sudah bosan dengan kondisi yang di luar. Pendidikan yang part time saja dari jam 7:30 sampai jam 1. Setelah itu anak-anak itu siapa yang mengendalikan. Sedangkan di pesantren itu udah terbiasa 24 jam seperti itu. Maka ketika datang bulan Ramadan seperti ini jadi sejalan. Betul. Maka pendidikan Ramadan dengan pendidikan pesantren itu adalah
sangat relevan. Itu tujuannya betul-betul takun itu adalah sesuai dengan akidah, sesuai dengan syariah Islam, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mencerdaskan intelektual, mencerdaskan spiritual, dan mencerdaskan fisikal, yaitulah sumu tasihhu. Iya, begitu. Berarti kita tidak cukup hanya mengajarkan daya intelektual saja di dunia pendidikan, Ustaz, ya. Iya, betul. Bahwa anak-anak itu misalnya di bulan Ramadan ini diajarkan kita bagaimana mengatur cara makan, mengatur cara tidur, mengatur cara istirahat dan lain sebagainya. Sama dengan di pesantren kita diatur bagaimana menempatkan anak-anak yang mungkin masih kecil untuk ditempatkan di gedung yang tinggi supaya agak sering mereka lompat-lompat di tangga dan akhirnya tinggi dan lain sebagainya. Betul. Oke, berarti memang kalaulah kita mau mengambil kesimpulan, pendidikan pesantren itu dan pendidikan Ramadan mau kita bilang itu sebenarnya sangat selaras, Ustaz. Iya, betul. Bahkan kalau misalnya kita kaji kepada hadits qudsi yang masyhur, as-saumu li wa ana ajzi bi, ini kan memperlihatkan kontrol betul dari pimpinan atau dari gurunya terhadap perbuatan anak-anak didiknya. Jadi Allah langsung bertindak sebagai pengawasnya. Ini gimana menurut Antuzan? Iya, betul. Sesuai dengan pendidikan pesantren itu, memang sejarah pesantren itu adalah ada seorang kiai atau seorang guru atau seorang ustadz didatangi oleh seorang murid, diantar oleh orang tuanya agar anaknya dididik oleh seorang guru ini. Karena majunya, bagusnya kualitas yang diajarkan atau cara yang diberikan oleh sang kiai ini, ya, akhirnya anak ini betul-betul berkembang dan maju. Akhirnya kawan-kawan sekitarnya, orang tua sekitarnya itu bertanya, di mana anakmu belajar? Oh, kiai sana. Akhirnya boleh nggak anakku ikut sana? Begitulah akhirnya berkembang karena memang sang guru itu aktivitas anak dari pagi sampai malam ke pagi, begitulah dididik semuanya, semua dikontrol, apa yang dikerjakan anak, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan oleh anak, semuanya dikontrol oleh sang guru, sang kiai. Maka disitulah pesantren itu, didikan pesantren itu, anak-anak itu beda dengan hasil didikan dari luar. Karena konsep pendidikan kita itu kan ada 3, yaitu ada formal, informal, dan non formal. Kalau di luar itu hanya mendapatkan formal saja. Maka kadang di sekolah itu guru memang sebagai guru, tapi kalau sudah di mall ya udah bisa saja anak muridnya menjadi kawannya, bisa saja menjadi kawan bisnis dan lain sebagainya. Tetapi di pesantren guru adalah sebagai yang ditiru, digugu dan ditiru, kemudian dia sebagai orang tua, kemudian dia juga sebagai masyarakat, kawan dia bergaul. Bisa saja guru itu sama main bola, sama main musik, sama main silat, dan begitu juga kalau di kelas otomatis memang guru itu sebagai tenaga pengajar, meningkatkan, mengembangkan intelektual daripada santri tersebut. Begitu, Ustaz Radinal Mokhtar. Masya Allah, semakin menarik ini kajian kita, Ustaz. Jadi memang Ramadan itu seperti hidangan yang dihidangkan Allah. Ini loh praktek yang paling pas. Ana punya anak, Ustadz. Itu kan masih kecil itu, Ustadz. Kalau malam-malam biasa, malam-malam selain bulan Ramadan, kadang-kadang Ana mencari kalau misalnya sudah terlambat pulang. Tapi di bulan Ramadan malam ya udah, berarti kan dia kita titipkan ketika tarawih itu dia bermain dan lain sebagainya. Apakah ini bisa kita kiaskan kepada sikap orang tua ketika memberikan anak kepada
pesantren itu percaya sepenuhnya kepada pesantren dengan ya seperti yang Anda bilang tadi, Zat. Memang kadang-kadang ada kekhawatiran, tetapi ada titik kepercayaan yang harus kita berikan. Ini gimana menurut antum? Iya, betul, karena memang sebagaimana di dunia pesantren itu ada di situ nilai titip, yaitu ada tega, ada ikhlas, kemudian ada tawakal, ikhtiar, kemudian percaya. Itu karena memang di bulan Ramadan itu tadi seperti dikatakan bahwa itu ya kan. Itu Allah lah yang membalas. Maka ketika orang tua menitipkan anak di pesantren, ya percaya dengan kiai pesantren, dengan guru pesantren, maka alhamdulillah, karena memang pesantren itu pun betul sesuai dengan aturan-aturan, yaitu sebagaimana sesuai dengan visinya, yaitu semata-mata yaitu ibadah kepada Allah, kan gitu, dengan tawadhu'nya, kepatuhannya, itu semua diaplikasikan oleh pesantren. Kemudian juga visi pesantren itu adalah mengimplementasikan yaitu fungsi khilafah, kepemimpinan. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian juga dijadikan manusia itu sebagai khalifah. Jadi fungsinya sebagai hamba Allah dan juga juga sebagai pemimpin di muka bumi, itu dilaksanakan di pesantren. Karena dilaksanakan di pesantren, begitulah Allah pun ketika puasa itu dialah yang membalas puasa itu untuk dia, dan dia sendiri yang membalas, tidak siapa-siapa. Dengan kepatuhan seperti itulah seharusnya orang tua pun terhadap pesantren, karena memang pesantren, ya alangkah banyak pesantren segala macam kasus-kasus yang terjadi, tetapi ternyata pesantren yang terus berkembang maju itu ternyata masih betul-betul melaksanakan fungsinya sebagai semata-mata ibadah kepada Allah, dan mengimplementasikan sebagai khalifatullah itu. Itulah insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ada satu lagi nih Ustaz, yang mungkin menjadi pembicaraan orang juga. Ramadan ini untuk Syawal dan seterusnya, atau Syawal dan seterusnya itu untuk mempersiapkan Ramadan yang ke depan. Itu sebenarnya bagaimana, dan apakah ada kaitannya dengan ini? Kan kebersinambungan pesantren kuncinya adalah letak di kaderisasi pesantren, jangan sampai berhenti itu. Jadi itu gimana lah kira-kira kita memaknainya, bahwa sebenarnya Ramadan ini untuk besok, dan yang besok itu pun untuk Ramadan yang besoknya. Jadi memang pas bagaimana misi pesantren sendiri pun, yaitu secara umum memang menjadi khairu ummah, tapi secara khusus adalah misi pesantren itu adalah kaderisasi. Betul. Karena dunia itu terus berputar, ya. Jadi perkembangan dunia itu tambah ke depan itu tambah melesat. Sehingga kalau tidak terus disiapkan kader-kader yang mumpuni, munzirul kaum, jadi semuanya dididik itu adalah pembiasaan itu at-tarbiyah, yaitu at-ta'dib tadi, itu betul-betul menyiapkan kader ke depan, menyiapkan kader ke depan, karena sebagaimana puasa ini adalah tidak hanya ketika puasa ini, tetapi menyiapkan untuk
pasca puasa, makalah itu disebut dengan yaitu Syawal itu adalah peningkatan dan kemenangan di situ ya kan. Minal aidin wal faizin, menang. Artinya dengan puasa ini kita nyiapkan menjadi orang yang menang. Kalau sudah menang biasanya harus dipertahankan. Kalau udah dipertahankan, ya itu harus menyiapkan kader-kader yang sehingga betul-betul, kan orang pun seperti itu, menyiapkan untuk supaya bertahan, mengejar setelah mendapatkan dipertahankan. Itu harus menyiapkan kader-kader, menyiapkan masa depan. Karena dalam Islam itu tidak hanya di dunia ini, di akhirat pun. Jadi dunia ini persiapan untuk akhirat. Begitu juga anak-anak disiapkan, dididik di pesantren itu dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, maka dia wajib praktek ataupun pengabdian. Karena ibaratnya sebagaimana pimpinan pesantren menyampaikan dalam sambutan khataman, ibaratnya pengabdian itu pasca dari pesantren itu, ibaratnya selama di pesantren itu ibarat nasi. Dimasak itu menggelegak, diaduk ya kan, sehingga berubah menjadi berkembang jadi nasi, tidak lagi beras. Kemudian setelah itu kalau terlalu banyak air dikurangi airnya, sehingga cepat tanak ya kan. Kemudian ditutup, dikurangi apinya. Dikurangi apinya di tanak sampai tanak. Tanak itulah setelah dikurangi apinya, itulah pengabdian. Betul. Jadi diaduk selama 6 tahun, kemudian diberi kesempatan untuk mengabdi. Itu biar mateng, artinya puasa ini pun begitu. Setelah puasa, itu bagaimana pasca puasa itu menjadi orang pemenang. Begitu. Itu yang la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu. Dan itulah yang dilakukan STIT, mempersiapkan guru-guru untuk pesantren Rodotul Hasanah, Ustaz. Iya, betul. Maka banyak pesantren-pesantren yang minta STIT agar memberikan kesempatan kepada alumninya untuk mengajar di pesantren-pesantren yang lain. Mudah-mudahan Zat itu menjadi harapan kita semua. Amin. Bahwa STIT berhasil untuk menyediakan kader-kader untuk guru pesantren, dan pesantren juga berhasil untuk mempersiapkan kader-kader yang menjadi mahasiswa STIT. Iya, sehingga betul. Semuanya berkesinambungan. Masya Allah. Masih banyak sebenarnya yang bisa untuk kita bicarakan, Ustaz, tetapi tetap karena kemampuan kita, kalau kita bilang waktu, masih banyak waktu, Ustaz, kan? Kemampuan kita mungkin yang terbatas untuk melanjutkan ini. Kita akan bincang lagi mungkin di lain waktu, Ustaz. Betul, tentang pendidikan atau tentang Al-Quran, tentang hadis dan lain sebagainya. Betul. Sekian wahai pemirsa Rodoh TV rahimakumullah, dan terima kasih kepada antum, Ustaz. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, welcome holy month Ramadan, welcome Ramadan.